Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan tentunya kita semua antusias untuk mempelajari antikris ini. Masalahnya antikris ini yang besar itu pasti menguasai bumi ini. Sudah pasti. Nanti kita lihat ya kan. Itu sudah pasti. Nah, tetapi antikris kecil-kecil itu sudah ada ya, dalam setiap gereja. Sangat tragis dan disayangkan kalau itu di dalam kalangan kita. Nah, jadi saudara sekalian, kita pada hari ini akan bicara dengan judul kapan antikris akan berkuasa. Tadi saya sudah katakan dia pasti yang besar itu pasti menguasai bumi ini sebagai pemimpin dunia tunggal. Ini pasti, tinggal pertanyaan kapan. Nah, baik, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami terima kasih apa yang dikatakan oleh dan di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Apa yang
dikatakan nubuat-nubuat untuk yang ke depan, karena semua nubuat yang ada dalam Alkitab datangnya dari Tuhan. Maka itu pasti digenapi. Itulah sebabnya kami dengan penuh antusias mau belajar akan firman Tuhan supaya kami tahu ke depan dan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari urapi kami, mari hidupkan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami berdoa untuk saudara yang mengalami sakit atau enak badan dan yang lain. Kami berdoa biar mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan sehingga dapat mengikuti dalam pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita pertanyaan hari ini adalah kapan Antikris akan berkuasa? Nah saudara, kita lihat ya. Yang pertama, yang menahan Antikris itu seperti minggu lalu, Antikris itu yang besar ini masih tertahan. Demikian juga yang kecil-kecil itu masih bertahan, masih itu ada yang menahan. Nah, tetapi saudara lihat judul ini, penahan Antikris itu diangkat. Nah, siapa yang mengangkat? Apakah gereja mengangkat atau kita-kita ini? Jawabannya tidak. Yang mengangkat itu adalah pemilik langit dan bumi dan yang masih mengkontrol, mengendalikan bumi dan sejagat bumi ini, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tentunya saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Alkitab, saudara baca dan pelajari itu pasti tergenapi. Nah, kita lihat. Kita masih mengutip yang minggu lalu 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudara, Antikris itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan, nah kau berkuasalah. Jadi memang Tuhan izinkan untuk Antikris menguasai bumi ini, dunia ini maksudnya. Dunia ini. Nah saudara, waktunya itu ditentukan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa di surga. Nah saudara, ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi 2000 tahun yang lalu masih bekerja dan hari ini nih, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah saudara, kita lihat ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka, maksud itu si Antikris, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pekerjaan Antikris tadi itu yang di dunia ini dan yang kecil-kecil itu akan pekerjaannya akan dimusnahkan, tetapi Antikris dengan antek-anteknya dan nabi palsu itu dimasukkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Nah, jadi artinya pekerjaan mereka di bumi sudah tidak ada lagi. Jadi bumi damai dan aman. Nah saudara, kita lihat yang kedua. Antikris itu akan berkuasa waktu pengangkatan. Jadi waktu pengangkatan itu adalah rapture, baru Antikris berkuasa. Nah jadi penahan itu diangkat.
Jadi penahan itu sudah diangkat. Nah, lalu antikris berkuasa. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saudara perhatikan ini. Jadi ada sangkakala atau nafiri Tuhan berbunyi di langit, maka Tuhan sendiri akan turun. Dari mana? Dari surga. Tuhan kita hari ini masih tinggal di surga. Dan mereka yang mati, maksud itu yang telah meninggal dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. Maksudnya adalah anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, yang 2000 tahun yang lalu telah meninggal, atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu telah meninggal, atau 1 jam sebelumnya. Mereka yang mati, maksudnya yang mati di dalam Tuhan Yesus, mereka ini dibangkitkan. Lebih dahulu mereka ini. Jadi saudara, banyak sekali, ada ribuan, mungkin jutaan, mungkin miliaran harapan kami itu dibangkitkan. Nah, sesudah itu ayat 17, kita yang hidup, saudara lagi masak mungkin, ya kan, lagi bekerja, ya kan, lagi nyangkol mungkin, ya, lagi bawa mobil. Kita yang hidup, yang masih tinggal, maksudnya tinggal di bumi, akan diangkat. Maksud itu diangkat ini pengangkatan, atau dalam bahasa Inggris itu rapture, diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka tadi, mereka yang sudah mati dalam Tuhan Yesus tadi itu, mereka sudah lebih dulu dibangkitkan. Lalu kita mengikuti dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Di mana? Di angkasa. Jadi Tuhan Yesus itu turun dari surga hanya di awan-awan. Lalu yang mereka yang mati dalam Tuhan Yesus lebih dahulu dibangkitkan. Nah, lalu kita yang hidup ini dibangkitkan dalam waktu sekejap ini nih. Bukan 2 jam, 3 jam atau setengah hari, enggak. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita selama-lamanya dengan Tuhan. Bukankah itu antusias? Bukankah itu berita baik? Amin. Nah, jadi saudara, lebih baik kita bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Dijauhkan kita selama-lamanya dengan iblis. Iblis itu, saudara, memang betul ada lautan api. Itu neraka, tidak ada yang baik di situ, tidak ada itu. Jadi saudara, kita bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara, yang ketiga, ketika saudara dan saya diangkat, nah itulah namanya gereja. Gereja sudah diangkat dari bumi. Artinya gereja yang sebetulnya di bumi tidak ada lagi. Jadi kalau di bumi ini mereka mau mencari kebenaran, mau mencari keselamatan, orang Kristen sudah enggak ada. Ya kan, enggak ada ini. Yang ada adalah orang Kristen ketinggalan. Nah, dalam Alkitab menulis yang ketinggalan ini banyak. Nah, kita lihat setelah gereja diangkat, saudara dan saya yang hidup menyongsong mereka yang sudah mati lebih dahulu di dalam Kristus. Artinya sudah diangkat, lalu kita dengan Tuhan Yesus di awan-awan, lalu langsung naik ke surga. Nah, saudara, surga itu sebetulnya kita di sana waktu pengangkatan ini. Waktu pengangkatan hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun dan kita tidak selama-lamanya di surga. Karena surga itu adalah tempat sementara, waiting room, tempat sementara untuk masuk ke dalam surga yang sesungguhnya.
Nanti kita belajar itu nanti. Tapi kita lihat dulu dalam judul kita yang ketiga, gereja sudah diangkat dari bumi. Wahyu pasal 5 ayat 11 dan 12 saya akan bacakan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Jadi saudara, Yohanes melihat dalam penglihatan, dia lihat di dalam tahta itu sudah di surga itu ada tahta, dan di sekitar tahta itu banyak sekali malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua. Maksud itu makhluk-makhluk itu adalah manusia dan tua-tua. Maksud itu 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Jadi tua-tua itu jumlahnya 24. Jumlah mereka, nah ini jumlah yang hadir, ya kan, makhluk-makhluk itu, manusia-manusia yang sudah selamat itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000. Artinya beribu-ribu laksa, itu kita tidak tahu berapa. Harapan kami adalah ya paling tidak itu miliatan lah kan, miliatan yang ada di surga. Nah saudara, ayat 12 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, anak domba yang disembelih itu sebetulnya Yesus. Karena A-nya besar, D-nya besar, itu berarti Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah saudara, kita di bumi ini sudah belajar memberikan segala pujian hormat hanya pada Tuhan Yesus. Jangan kepada diri kita, jangan dijauhkan Tuhan, karena nanti waktu di surga itu yang diberi pujian itu hanya Tuhan Yesus. Nah saudara, yang keempat, nah ketika gereja diangkat, artinya orang Kristen itu terangkat. Nah lalu di bumi apa yang terjadi yang keempat ini? Ini mereka yang tertinggal akan mencari Tuhan. Jadi penduduk bumi ini yang belum percaya pada Yesus dan anak Tuhan juga yang tertinggal, mereka akan mencari Tuhan. Ya kan? Nah, di mana Tuhan? Ya kan? Kenapa aku dulu tidak sungguh-sungguh? Kenapa dulu aku tidak tenggelam dalam hadirat Tuhan? Kenapa dulu aku tidak mencari firman? Kenapa dulu aku tidak melayani? Ya kan? Lalu mereka ini menyesal. Lalu saudara mencari Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan di dunia ini yang namanya gereja sudah tidak ada lagi. Nah, lalu ada gereja palsu. Nah, di sini. Jadi ada orang Kristen yang tertinggal, lalu mereka buka gereja atau memang sudah buka itu kan, sudah terbuka, memang itu gereja palsu dan tidak terangkat ini tadi kan. Nah mereka ini membuka gereja. Nah saudara, apa kata Yesus? Yesus ketika bicara dengan muridnya, Matius 24, jadi muridnya katakan, menanya pada Yesus, Yesus kapan engkau datang kembali? Nah itu dia. Dan kemudian muridnya tadi tanya, apa tanda-tandanya engkau datang kembali? Apa tanda-tandanya? Lalu sesudah engkau kembali ke surga, nah di bumi ini bagaimana? Di bumi ini bagaimana? Memang muridnya itu betul, mereka mencari kebenaran dan ingin tahu. Nah saudara, Yesus jawab itu, ayat 23 dan 24. Nah ini saya potong, sebetulnya ada lagi di atas. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, maksud itu bukan muridnya, itu bukan kepada orang Kristen yang tertinggal,
Lalu ada yang ngomong gitu, lihat Mesias ada di sini. Wah, Yesus ada di gereja ini. Atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ya kan ini. Apalagi di sini ada urapan. Yang lain tidak ada. Di sini hanya ada urapan. Masa Tuhan hanya mengurapi satu gereja? Nah saudara, kata Yesus, jangan kamu percaya. Ya kan, walaupun yang ngomong tadi itu pemimpin gereja yang tidak terangkat. Nah saudara, ayat 24. Sebab Mesias palsu. Nah di sini. Jadi Mesias palsu, juru selamat palsu. Aku ini juru selamat loh ini. Aku bisa nyelamatkan kamu. Nah ini palsu kan. Dan yang kedua nih, dia gabungan dengan nabi-nabi palsu. Jadi ada Mesias palsu, nabi-nabi palsu, berdua ini bergabung, akan muncul. Jadi nongol mereka ini. Nah ini tadi. Karena penahan mereka tidak ada lagi. Ingat, penahan mereka tidak ada. Yang menahan mereka adalah orang Kristen yang betul-betul yang tulen, menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah yang tinggal ini adalah garamnya tidak asin, terangnya abal-abal sudah gelap. Nah mereka muncul dan mereka, saudara perhatikan di sini. Jadi nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi artinya ada orang pilihan, anak Tuhan tertinggal. Nah lalu mereka ini nih, gereja palsu mengadakan tanda-tanda mujizat dan mujizat-mujizat yang lain. Wah, saya pernah katakan minggu lalu, Antikris itu akan menurunkan api dari langit. Nah, terjadilah kesembuhan-kesembuhan yang lain. Nah saudara, sebetulnya dikatakan lagi tadi di sini, sekira mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan yang tertinggal. Di antara itu adalah orang Kristen dan plus bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi jasmani adalah pilihan, orang pilihan Tuhan. Nah saudara, ini saya buat diagram ya. Diagram ini supaya saudara bisa lebih mengerti, lebih dapat gambaran. Nah saudara bisa lihat di sini ada apa tuh, ada angka-angka, ada apa tuh, panah-panah. Nah kita lihat sini. Nah ini panah pertama ke atas itu pada waktu pengangkatan, pada waktu Yesus turun dari surga, dia ada di awan-awan. Mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan, lalu kita yang hidup, kita langsung naik dan menyongsong Tuhan di angkasa. Tentunya tubuh kita ini nih sudah diubah. Tubuh kita ini kalau sudah ingin tahu, tubuh saudara dan saya itu paling gampang jatuh dalam dosa. Karena tubuh kita sebelum kita lahir sudah diserahkan kepada dosa oleh Adam dan Hawa. Nah sehingga dalam tubuh kita ini nih ada benih dosa itu. Nah saudara, tubuh ini diubah oleh Tuhan, diubah dengan tubuh kemuliaan waktu terangkat. Tentunya baju yang saya pakai ini itu tinggal, jam yang saya pakai ini juga tinggal, kacamata yang saya pakai tinggal. Lalu Tuhan gantikan dengan jubah putih. Ya kan, tubuh baru dan jubah putih. Saya tidak buka ayat. Saudara, itu kita naik ke atas dengan cepat, lalu kita masuk ke rumah Bapa di surga. Nah, lalu dalam pengangkatan selama 7 tahun, dunia ini memasuki masa aniaya besar. Jadi selama 7 tahun
di bumi ini, maka itu terjadi masa aniaya. Saya dengan singkat saja, saudara bisa baca dalam Wahyu di antaranya, itu ada gempa bumi, ada meteor, kemudian begitu berat gempa bumi sehingga semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini hilang. Gunung Himalaya hilang karena bergeser masuk ke dalam laut. Dan sebagainya, lalu terjadi peperangan. Saya percaya sesuai dengan kitab Petrus bahwa bumi ini terjadi bom-bom. Jadi ada bom nuklir, bom apapun itu semuanya meledak. Bahkan bom bahan kimia yang sudah dirintis oleh Amerika sekitar 30 tahun, 40 tahun yang lalu, Amerika sudah mengembangkan sebuah bom bahan kimia. Jadi waktu dia bom itu di atas itu bahan kimia, lalu ke bawah sebetulnya bahan kimia itu terdiri dari wabah, dari virus. Di antaranya adalah COVID. COVID itu sudah dikembangkan 30 tahun, 40 tahun yang lalu oleh Amerika. Nah saudara, entah bagaimana cara dari itu sehingga ini bisa mendunia. Nah, tapi saudara, dalam Alkitab sudah disebutkan bumi ini akan penuh dengan wabah. Jadi wabahnya bukan satu jenis, banyak sekali jenis. Nah saudara, selama 7 tahun itu antikris berkuasa. Jadi antikris yang besar, bos itu berkuasa. Dia menjadi pemimpin dunia dan dunia ini menjadi satu pemimpin, satu pemerintahan di bawah antikris. Nah saudara, antikris ini langsung menetapkan satu agama. Jadi di muka bumi ini kan agama A, agama B ribut, agama B sama C berbunuhan. Nah maka itu dijadikan solusi, sudahlah satu agama ini kan itu. Nah siapa tahu agama itu bisa menjawab bumi ini damai. Jadi saudara, saya potong dulu ini nih. Agama apapun termasuk agama Kristen tidak menjawab supaya damai, enggak. Yang menjawab damai adalah Raja Damai adalah yang punya langit dan bumi, Tuhan Yesus, titik. Hanya Tuhan Yesus jawaban. Nah jadi saudara, selama 7 tahun di bumi ini terjadi malapetaka, terjadi pembunuhan dan sebagainya, terlalu panjang ini kalau saya mau cerita. Nah saya potong saja. Nah setelah 7 tahun saudara perhatikan di sini. Di sini saudara perhatikan setelah 7 tahun Tuhan Yesus turun dari surga, dia turun ke bumi. Nah Yesus menginjak kakinya itu di bumi. Nah ini dalam bahasa Yunani itu disebut parousia. Parousia itu artinya Yesus dengan roh, jiwa dan tubuhnya dia turun dari surga ke bumi. Ini nah saudara, ketika Yesus turun ke bumi, apa yang terjadi? Nah inilah terjadi namanya kerajaan 1000 tahun. Maka selama 1000 tahun bumi ini damai. Tidak ada gempa bumi, tidak ada peperangan, tidak ada dosa. Saudara, tidak ada lagi emosi yang pengen kepahitan atau yang lain, tidak ada lagi nih, enggak ada. Nah itulah yang dikatakan kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah saudara, atau saya buat lagi dengan sebuah diagram ini biar saudara lebih jelas. Nah ini garis ini saudara bisa lihat waktu Yesus lahir. Kalau hari ini kalau kita lihat Yesus lahir itu sekitar 2000 tahun yang lalu kan. Nah itu Yesus lahir. Nah kemudian
Yesus mati. Nah, saudara masih ingat kan? Yesus anak Allah telah menjadi manusia, lalu dia disalibkan, lalu mati. Pada hari ketiga, Bapa di surga membangkitkan Yesus. Nah, saudara, dan Yesusnya kembali, ya kan, setelah dibangkitkan 40 hari di bumi, ya kan, dia bicara kepada para murid tentang kerajaan Allah dan yang lain. Lalu setelah 40 hari Yesus kembali. Yesus terangkat ke surga. Lebih tepat Yesus kembali ke surga. Nah, saudara, ini ada gambar kan? Yesus terangkat itu dia kembali ke surga. Nah, kemudian ketika Yesus kembali ke surga, saudara, waktu yang Tuhan berikan itu adalah namanya zaman akhir. Nah, jadi waktu Yesus lahir dan waktu pengangkatan, jadi Yesus terangkat ke surga dulu, lalu diberikan waktu kepada bumi, yaitu kepada orang Kristen, menjadi berkat. Orang Kristen menjadi jawaban. Kalau kamu mau selamat, tanya kepada orang Kristen. Kalau kamu mau disembuhkan dengan mukjizat, minta dengan orang Kristen. Nah, dulu sebelum Yesus lahir, sebelumnya lagi itu bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel entah bagaimana mereka seperti yang tadi itu tidak bersedia lagi menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, tapi Tuhan akhirnya memakai orang Kristen, perkataan lain gereja. Nah, saudara, itu tentunya gereja yang benar. Anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, saudara, waktunya tidak lama, hanya 2000 tahun, lalu Yesus mengangkat saudara dan saya. Lalu Yesus ada di awan-awan dan kita terangkat. Nah, saudara, ketika Yesus terangkat itu namanya zaman akhir. Saudara perhatikan di sini saya akan tulis zaman akhir. Jadi yang dikatakan zaman akhir itu adalah waktu Yesus lahir dan waktu pengangkatan, itu zaman akhir. Nah, kita lihat. Nah, sebelum pengangkatan itu namanya masa anugerah, masa kasih karunia. Saudara diampuni dosamu karena percaya kepada Yesus. Saudara tidak buat apa-apa, hanya percaya pada Yesus, dosamu diampuni. Setelah dosamu diampuni, saudara buat amal, lalu pelayanan dan ibadah dan sebagainya. Jadi saudara diselamatkan bukan karena perbuatan, itu namanya anugerah. Anugerah itu pemberian cuma-cuma, kasih karunia, atau dalam bahasa Inggris grace itu. Nah, saudara, setelah pengangkatan, maka di bumi ini ada 7 tahun, 7 tahun masa aniaya. Ini masalah yang dikatakan oleh dunia itu kiamat. Jadi bumi akan mengalami luar biasa aniaya, pembunuhan, ya kan, pemboman, gempa bumi lagi, meteor lagi, dan lautan, sungai-sungai menjadi darah, dan sebagainya. Itu masa yang sangat berat. Bahkan Yesus mengatakan, kalau sudah masih ingat yang minggu-minggu lalu, masa itu sangat berat, belum pernah terjadi. Yesus katakan belum pernah terjadi, dan Yesus katakan kamu tidak sanggup. Kamu tidak sanggup untuk masuk ke situ, tidak sanggup ini. Ya kan, kita tidak sanggup bagaimanapun. Nah, itu sebabnya Yesus angkat saudara. Dia angkat saudara supaya kita jangan masuk kepada masa aniaya ini, atau dalam bahasa Inggris the great tribulation, the great aniaya yang sangat besar, sangat dahsyat.
itu terjadi 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, saudara perhatikan di sini, Yesus datang lagi. Ya kan, dia turun ke bumi. Nah, Yesus turun ke bumi, itulah yang dikatakan parusia itu. Ya kan, jadi Yesus turun ke bumi, dia menginjak di bumi. Nah, lalu kita ini nih, kita anak Tuhan yang tinggal di surga turun. Jadi kita anak Tuhan itu turun ke bumi dalam roh, jiwa, dan tubuh. Jadi tubuh saudara dan saya itu diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, dalam tubuh itu saudara tentunya nanti kita akan lihat, tentunya kita di bumi, saudara tahu di bumi ini, ya kan? Nanti kita akan lihat, bukan hari ini. Nah, itulah yang dikatakan kerajaan 1000 tahun. Atau kerajaan damai 1000 tahun. Nah, kalau dikatakan kerajaan, ada rajanya, ya kan? Kerajaan itu dari kata raja. Nah, jadi rajanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Raja damai, Raja kekal selama-lamanya. Aku adalah awal dan akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, saudara, ini Yesus menjadi raja di seluruh muka bumi ini selama 1000 tahun. Nah, di selama 1000 tahun, tadi saya sudah katakan tidak ada gempa bumi, tidak ada pembunuhan, tidak ada. Ketika Yesus dulu lahir di Yerusalem, dunia ini aman, tidak ada gempa bumi, peperangan, tidak ada, damai itu. Nah, jadi saudara, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Nah, itulah tadi itu 1000 tahun tadi dikatakan zaman baru itu. Nah, itulah namanya zaman baru. Jadi saudara, kita hari ini adalah untuk memasuki zaman baru. Kita hari ini zaman akhir untuk menuju kepada zaman baru. Zaman baru itu adalah 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun saudara, itu adalah yang dengan istilah Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Maksudnya itu bumi ini hanya sudah di upgrade ya, ini tadi. Itu nanti kita akan belajar itu. Ini saudara bisa lihat di sini. Nah, inilah rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini saudara harus mempunyai rencana ke depan, yaitu aku akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya kan, baik itu di surga dulu, lalu turun lagi ke bumi. Selama di bumi kita 1000 tahun di bumi. Lalu kita masuk lagi seterusnya dan itu kekal. Jadi saudara, itu kekal. Artinya di dalam Alkitab kita secara singkat sudah jelas tidak ada hari kiamat. Nanti kita akan belajar itu yang lebih dalam lagi. Nah, saudara, pertanyaan, apa yang terjadi dalam masa 7 tahun itu? Jadi kita ingin tahu selama 7 tahun masa aniaya itu di bumi, apa-apa saja yang terjadi ini. Jadi apa saja? Nah, kita akan lihat dengan pelan-pelan. Ya kan saudara, satu kita mundur dulu ini nih, yaitu saudara yang pertama terjadi kebangkitan. Nah, Yesus sebagai buah sulung dibangkitkan oleh Tuhan di antara orang mati. Jadi saudara, ketika Yesus mati, ya kan belum pernah dan belum ada dulu, ya kan, yang mati dibangkitkan hidup selama-lamanya. Tetapi kalau ada yang mati suri, dia mati mungkin beberapa hari, mungkin berapa minggu, mati lagi. Nah, ini Yesus bukan. Dia memang sudah mati, lalu dibangkitkan oleh Tuhan di antara mati. Nah, kemudian 1 Korintus 15:23, nah Yesus yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi saudara sekalian,
Yesus itu dibangkitkan lalu tidak mati-mati lagi. Dan dia tidak takluk kepada maut. Apa artinya ini? Kalau manusia Yesus dibangkitkan, artinya saudara, kalau saudara dan saya di dalam Yesus Kristus, saudara kita siap-siap untuk dibangkitkan dan maut tidak ada lagi. Nah saudara, mereka yang kedua ini, mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, yang tadi kan kita sudah lihat tadi. Nah, ketika sangkala berbunyi, Tuhan Yesus turun di awan-awan, saudara yang mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu, lalu kita yang hidup menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah lalu yang ketiga, kita orang-orang kudus, namanya itu kan kita adalah orang kudus yang masih hidup, anak Tuhan yang masih hidup, diangkat ke awan, menyongsong Tuhan di surga, di awan-awan ini. Nah jadi saudara, inilah yang pertama, kronologis kebangkitan. Nah yang kedua, waktu kita dibangkitkan, saudara, kita masuk ke surga. Kita masuk ke surga untuk apa? Nah, untuk pesta perkawinan. Saudara ingat dengan orang Yahudi, kalau pengantin laki-laki sudah siapkan rumah, dia jemput pengantin perempuan, mempelai perempuan. Kita akan masuk sini saja dulu ya. Nah gini, saat gereja dikatakan sebagai tunangan dengan Kristus, saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat 2, gereja digambarkan, ingat gereja digambarkan sebagai tunangan. Hari ini gereja digambarkan sebagai keluarga Allah. Ada 11 yang digambarkan, tetapi ini kita lihat gereja digambarkan sebagai tunangan dengan Kristus untuk diteruskan ke dalam suatu pernikahan. Jadi saudara, Yesus digambarkan mempelai laki-laki dan gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Lalu mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan. Roma 7 ayat 4. Nah, ini saya ambil dari Efesus 5, 26 dan 27 sebagai pengantin perempuan, yaitu gereja. Dan ini saudara jangan kami itu Yesus ini nih poligami. Oh bukan, saudara jangan sampai ke pikiran yang mengeres atau yang mendukakan Roh Kudus. Jangan, bukan itu. Saudara, Yesus dilambangkan, mempelai laki-laki, dan kita gereja digambarkan sebagai pengantin perempuan. Satu ini nih, sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja dilambangkan sebagai pengantin perempuan, haruslah ini karena kita di bumi ini anggota gereja, semua kita harus menjadi semakin kudus. Tidak mungkin Yesus mau kawin dengan mempelainya yang belepotan dengan dosa, belepotan dengan lumpur, mana mau dia kan. Haruslah menjadi semakin kudus sesudah Kristus menyucikan kita ini dengan air, yaitu firman dan Roh Kudus. Supaya dengan demikian, Yesus menempatkan jemaat dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa dengan itu. Suatu jemaat yang kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Nah saudara, kita akan masuk dalam pesta perkawinan. Nah jadi saudara, di bumi kita sudah semakin kudus dan semakin tidak ada cacat atau celah atau kerut atau apapun. Bisa katakan amin. Bukan begini, Kristen melayani, tetap
berdosa. Bukan itu, bukan. Nah saudara, menurut adat orang Israel bahwa pesta perkawinan dilakukan di rumah bapaknya. Dan pengantin laki-laki itu dia pergi ke tempat rumah pengantin perempuan. Nah, rumah pengantin perempuan dilambangkan ini adalah kita di bumi ini, di bumi. Nah, saudara, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara sudah jelas ini. Jadi dalam Yohanes itu ayat 2 sudah jelas terang benderang, Yesus mesti kembali ke surga. Ini juga digambarkan Yesus menyediakan tempat tinggal. Nah saudara, ayat 3, dan apabila aku, kata Yesus, telah pergi ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sudah jelas ini. Jadi yang akan jemput saudara, baik itu dalam pengangkatan, Yesus ada di awan-awan, Yesus jemput saudara. Nah itu adalah pengangkatan massal. Atau yang kedua, Yesus menjemput kita ini secara pribadi. Ada yang si A, ya kan beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, ada yang berapa ribu tahun yang lalu. Tuhan datang kepada kita, Yesus jemput. Jadi sekali lagi ini, ketika saudara akan meninggal secara pribadi, Yesus jemput. Kita tidak dijemput oleh malaikat, apalagi malaikat maut, tambah jauh. Jangan, kita tidak mau dijemput oleh malaikat maut, karena maut itu menuju kepada neraka. Nah, tidak. Jadi sekali lagi saudara pastikan yang jemput saudara adalah Tuhan Yesus. Nah jadi waktu mau kematian, tentu Tuhan itu memberikan sepertinya ada tanda-tanda, ya kan, ada firasat itu tadi. Nah bahwa dia akan dijemput ini nih, atau orang lain dikasih tahu itu. Nah saudara, waktu Yesus datang jemput saudara secara pribadi, saudara tengking dulu, ya kan, jangan-jangan ini setan kan, setan menyamar jadi Yesus, saudara tengking, ya kan, pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau Tuhan, kita tidak bisa tengking, tidak bisa. Dia pasti jalan, ya kan, dia pasti jemput saudara. Bisa katakan amin. Nah jadi saudara, kalau setan kita tengking dia pasti lari itu. Nah saudara, tempat perkawinan anak domba Allah sebagai, ini sekali lagi ini digambarkan sebagai pengantin laki-laki yang saya katakan tadi itu, dan pengantin perempuan yaitu gereja berlangsung di mana? Di rumah Bapa. Ya kan, Wahyu 19 ayat 1, 7 sampai 9. Jadi saudara, di rumah Bapa itu terjadilah pesta perkawinan. Ya, pesta perkawinan tadi. Nah saudara, gereja Tuhan yang sesungguhnya telah berada di surga. Wahyu 1 sampai pasal 4. Jadi dalam Wahyu 1 sampai dengan pasal 4, gereja tidak ada lagi di bumi. Jadi saudara sudah jelas bahwa di bumi tidak ada gereja yang benar, yang asli, tidak ada. Nah lalu tadi saya sudah katakan tadi, yang ada adalah gereja palsu. Betul, nah gini, di bumi ada gereja Babel yang menyesatkan. Gereja ini adalah gereja universal, berlaku di seluruh dunia, tetapi itu bukan buatan Tuhan. Bukan dari Tuhan juga bukan, tetapi itu buatan dari setan. Di bumi ada gereja Babel yang menyesatkan. Mereka akan kata begini,
Kamu mau ibadah di sini lah, di sini ada Mesias. Di situ ada urapan, di sini ada urapan yang lain kan. Nah, hanya di gereja ini, saudara, apa kata Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Karena pada waktu itu gereja yang sesungguhnya sudah diangkat dan tidak ada gereja di bumi. Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 4 jelas-jelas terang-terang dan benderang bahwa di bumi tidak ada gereja yang benar, tidak ada. Jadi yang ada itu adalah gereja-gerejaan, gereja-gereja palsu, gereja abal-abalan. Nah, tentunya masuk ke surga-surgaan, surga abal-abalan ini. Nah, saudara, yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi. Nah, saudara sudah jelas, amin. Nah, saudara, kita potong dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi, saudara, kronologis bagaimana tentang sesudah pengangkatan. Lalu apa yang terjadi dalam 7 tahun masa aniaya itu. Nah, baik, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami belajar tentang pengangkatan supaya kami siap-siap. Bukan Tuhan memberikan kami ancaman atau nakut-nakuti, bukan. Tetapi supaya kami siap, supaya kami terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar dalam gereja yang hidup, gereja yang benar, gereja yang memberi pengajaran yang benar. Dan bukan cita-cita dongeng yang enak didengar, bukan. Tetapi pengajaran. Biar kami hidup oleh karena pengajaran, dan kami hidup oleh karena firman Tuhan yang hidup. Roh Kudus, terima kasih semuanya. Kami memberkati kami yang sudah ikut, dan biarlah semuanya menerima sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami semua semakin serupa dengan Kristus di bumi. Terima kasih Tuhan, dan kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kalau saudara diberkati, saudara jangan lupa pencet subscribe, pencet OK, dan kirimkan ini menjadi kepada kawan saudara semua, sehingga saudara menjadi berkat. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bawa familimu, bawa kawan-kawanmu. Amin. Bye-bye. Minggu depan Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mau katakan pujian.